Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kebun Safa, seledri merupakan jenis tanaman yang biasa tumbuh di musim semi dan juga musim gugur. Meskipun terkenal sebagai tanaman yang cukup rewel, tetapi ternyata cara menanam seledri sangat gampang. Nah, kali ini kami dari kebun Safa akan mengulas bagaimana cara menanam seledri yang mudah dan juga bisa dipraktikkan di rumah masing-masing. Menanam seledri sangat menguntungkan karena selain rasanya renyah, tanaman ini juga beraroma sedap. Selain itu, seledri juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Belum lagi ditambah manfaat kesehatannya juga bagi tubuh. Menurut penelitian, dari mulai biji seledri, daun, batang hingga akarnya semua sangat bermanfaat. Nah, secara umum, seledri ini memiliki 3 kebutuhan utama. Yang pertama, tanaman seledri tidak dapat tumbuh di area yang berudara sangat panas. Di area dengan suhu udara sejuk saja, seledri memiliki masa pertumbuhan yang cukup panjang, sekitar 130 sampai dengan 140 hari. Kemudian yang kedua, seledri membutuhkan pasokan air yang cukup stabil. Tanah di mana tempat menanam seledri ini harus dialiri air secukupnya, karena jika kekurangan air sedikit saja, tanaman seledri bisa tidak bertumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga, seledri ini membutuhkan jenis tanah yang subur dan juga kaya akan material organik. Tanaman ini membutuhkan asupan nutrisi yang banyak dan harus sering diberi pupuk selama masa pertumbuhan. Begini cara menanam tanaman seledri dari sisa batang yang tanpa akar. Cara menanam tanaman seledri sendiri sebetulnya tidak sulit, apalagi setelah tahu karakteristik dan juga kebutuhan dari tanaman ini. Nah, kita bisa mencoba untuk menanam seledri dari sisa batangnya. Yang pertama, potong ujung batang seledri. Langkah pertama dalam menanam seledri dari sisa batang adalah dengan memilih bibit terbaik yang akan ditanam kembali. Untuk mendapatkan bibit seledri terbaik, pilihlah tanaman yang memiliki batang besar dan juga masih segar agar seledri ini bisa tumbuh dengan subur. Teman-teman juga bisa mencoba dari seledri yang mungkin ibu teman-teman atau teman-teman juga mendapatkan dari pasar dan bisa langsung ditanamkan di tanah. Nah, setelah itu, teman-teman juga harus memotong batangnya kira-kira 5 cm dari ujung. Tempatkan dalam wadah yang berisikan air. Kemudian langkah berikutnya, tempatkan batang yang telah dipotong tadi ke dalam gelas kecil ataupun mangkok kecil yang berisikan air. Tapi kita juga bisa menggantikan gelas atau mangkok ini dengan botol bekas. Nah, pastikan air di dalam wadah itu tidak merendam semua potongan dari batang. Untuk hasil yang baik, rendam batang seledri hingga setengahnya saja atau sekitar 3 cm. Setelah itu tempatkan seledri ini di tempat dengan pencahayaan yang cukup dan juga suhunya tidak sangat panas pada siang hari. Nah, ingat-ingat lagi jika suhu udara menjadi salah satu kunci penting juga agar tanaman seledri ini bisa bertumbuh dengan subur dan juga sehat. Pertumbuhan tanaman harus tetap diawasi. Setelah beberapa hari disimpan di wadah yang berisikan air, daun-daun kecil akan mulai bermunculan dari atas batang seledri ini. Setelah seminggu, kita bisa melihat batang-batang kecil itu mulai tumbuh menjadi tunas seledri yang baru. Nah, jika teman-teman telah melihat tanda-tanda pertumbuhan itu pada bibit seledri, segera pindahkan ke dalam pot yang berisikan tanah, atau jika tidak, maka bibit seledri itu malah akan membusuk.
Pindahkan ke dalam pot yang berisikan tanah. Nah, setelah daun dan juga batang yang baru bermunculan di atas bibit seledri, itu artinya kita perlu segera memindahkannya ke dalam pot tanah. Teman-teman bisa menanam kembali bibit seledri di pot, di botol bekas, ataupun di kebun. Namun, pastikan bibit seledri ini tidak ditanam dalam tanah yang sembarangan. Sangat dianjurkan menanam bibit seledri ini di tanah yang subur dan juga kaya akan nutrisi, di mana cocok untuk sayuran dan juga tanaman-tanaman yang lainnya. Seperti sama halnya dengan tanaman lainnya, seledri juga memerlukan perawatan agar dapat tumbuh dengan baik. Tumbuhan kecil ini memang rapuh, tetapi dari segi perawatan sebetulnya tidak terlalu merepotkan. Yang pertama adalah proses penyiraman. Pada awalnya, penyiraman perlu dilakukan setiap pagi dan juga sore hari hingga tanaman bertumbuh subur dan juga telah berumur 1 minggu. Setelahnya, durasi penyiraman tanaman seledri bisa diturunkan dan cukup dilakukan sebanyak 2-3 kali per minggunya. Tanaman seledri ini memang tidak perlu disiram terlalu sering karena pada dasarnya media tanam seledri tidak boleh terlalu becek. Kemudian untuk pemupukan, bila teman-teman membudidayakan seledri secara organik, maka penggunaan pupuk organik cair juga sangat dianjurkan dan juga hasilnya pun akan sangat efektif. Nah, teman-teman bisa mencoba dengan menggunakan POC dari fermentasi Polleri ataupun dengan menggunakan POC pupuk organik cair dari air urin kelinci. Nah, atau jika ingin lebih mudah, teman-teman bisa dengan pupuk organik cair itu didapatkan di toko-toko pertanian. Selanjutnya adalah penanganan hama. Umumnya budidaya seledri pada media pot ataupun polybag itu jarang sekali terkena hama ataupun penyakit. Sebaliknya, hama dan juga penyakit lebih sering ditemui pada budidaya seledri dalam skala yang banyak atau di lahan. Nah, bila hal ini terjadi, cobalah untuk membasmi hama-hama tersebut dengan menggunakan pestisida organik agar tanaman seledri teman-teman tetap terjaga dengan baik. Nah, teman-teman, Kebun Safa itu tadi adalah beberapa cara untuk menanam seledri yang mudah dari batang tanpa akar. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat dipraktikkan di rumah masing-masing. Selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.